Oleh karena sebagian ulama mengibaratkan antara kebaikan-kebaikan dengan dosa-dosa seperti air dengan najis. Seperti air dengan najis. Kalau ada najis, maka dibersihkan dengan air. Semakin banyak airnya, semakin bersih najis tersebut. Ya. Ya. Dan terkadang sebagian najis harus dibersihkan dengan air yang banyak. Contoh, seorang Arab Badui yang masuk ke masjid, ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Masuk masjid kemudian kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas, orang pun menghalangi. Jangan kata Nabi, biarin dia kencing, jangan dilarang. Ya. Karena kalau dia larang nanti bisa berhamburan kencingnya. Biarin dia selesaikan kencingnya. Setelah itu Nabi SAW meminta didatangkan bidhanubin min ma', satu ember air. Fa uhriqa alaihi, kemudian satu ember tersebut dituangkan pada najis tersebut. Ya, najis ini butuh seember air untuk menghilangkan apa? Najis ya. Karena najisnya berat dan bau. Maka harus dituangkan air seember ya. Jadi sebagian najis cuma air sedikit sudah selesai. Sebagian najis banyak harus dituangkan dengan air yang banyak ya. Maka semakin banyak air seorang maka semakin mudah menghilangkan najis ya. Najis seperti dosa, kebaikan seperti air. Ya. Bahkan kalau seorang memiliki air yang banyak berlimpah ruah, ya maka kalau ada najis sedikit tidak ada pengaruhnya. Najis tersebut tatkala mengenainya ya tidak ada pengaruhnya dan akan hilang lebur karena begitu banyak air yang dia miliki. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Kalau air sudah mencapai dua kullah itu sekitar 200 liter seperti satu drum air, lam yahmilil khabath, maka tidak akan mengandung najis. Artinya kalau najis masuk kecil tidak ada pengaruhnya. Kalau najis masuk kecil tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Air yang dia miliki sangat banyak. Maka seorang di dunia ini berusaha mengamalkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau dia memiliki amal soleh yang sangat banyak, dia melakukan dosa-dosa kecil tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebur sendirinya dengan amal soleh yang dia miliki. Nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya. Ini hadis menunjukkan bahwasanya amal soleh menghapuskan dosa-dosa dan yang menunjukkan kali sangat banyak. Bahwasanya amal soleh menggugurkan dosa-dosa baik perbuatan baik perkataan banyak sekali. Contoh salat misalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, "Lau anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin 5 marrat. Hal yabqa min daranihi syai?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya di rumah depan salah seorang kalian, di depan rumahnya ada sebuah sungai. Yang pemilik rumah mandi 5 kali sehari. Apakah tersisa kotoran di badannya? Kata para sahabat, tentu tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika mathalu as-salawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya." Ini perumpamaan salat 5 waktu. Yang seorang jika melakukan salat 5 waktu, maka Allah akan menghapuskan dengan salat tersebut dosa-dosa. Maka jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu. Berusaha selalu senantiasa salat berjamaah. Pengaruhnya luar biasa. Tadi ingat, ada orang cium cewek, hilang dosanya dengan salat asar berjamaah. Beda kalau dia salat sendirian. Belum tentu pengaruhnya luar biasa. Ya. Kemudian contohnya salat, kemudian contohnya puasa. Dalam banyak hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh ketakwaan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, meskipun dia tidak bertobat. Kalau dia puasa dengan puasa yang benar, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa su'ila an siyami yaumi Arafah." Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan puasa hari Arafah akan dihapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya wallati ba'dahu dan setahun sesudahnya. Wa su'ila an siyami Asyura. Nabi ditanya tentang hari Asyura. Nabi mengatakan, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Aku berharap dengan puasa Asyura sehari akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini dalil bahwasanya puasa menggugurkan dosa. Contohnya wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a wa ahsana al-wudu'a kharajat khotayahu min jasadihi hatta takhruja tahta adfarihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu dan wudunya benar, dia wudu dengan wudu yang baik, maka akan gugur dosa-dosanya bersama gugurnya air, ya. Dari dosa tangannya, dosa pandangannya, dosa kakinya, sampai dosa-dosa tersebut keluar dari jasadnya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya, ya.
menunjukkan wudu yang benar tadi, menghapuskan dosa-dosa. Ya. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awala adullukum ala ma yamhullahu bihi khatayakum." Ya. Wa yarfa'uhu bidarajatikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan perkara yang dengannya kalian lakukan akan mengangkat derajat kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Kata para sahabat, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, isbagul wudu'i alal makarih. Sempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Contoh kata para ulama, kalau kita dulu di Saudi musim dingin, wudu dingin banget. Udah wudu aja enggak apa-apa. 3 kali sempurnakan, maka itu akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Atau sebaliknya musim panas, buka panas banget. Dan itu terjadi kalau orang tinggal di musim 4 musim ya. Buka keran panas banget, maka tetap dia berusaha berwudu dengan sempurna. Maka itu akan menggugurkan apa? Dosa-dosa dan mengangkat derajatnya. Contoh lagi misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan wal umrah ila al-umrah kafaratu lima bainahunna idza syunibatil kaba'ir." Salat yang satu dengan salat yang lain, Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, umrah yang satu dengan umrah yang lain, Ramadan yang satu Ramadan yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Contohnya yang sederhana zikir. Zikir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fil yaumi 100 marrah ya muhiyat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berzikir 100 kali subhanallah wa bihamdihi tiap hari 100 kali akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan. Jadi banyak amal soleh yang menggugurkan dosa-dosa. Namun kata para ulama, ini semuanya berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan bertobat. Apakah umrah menghapuskan dosa besar? Jawabannya tidak. Apakah salat menghapuskan dosa besar? Jawabannya tidak. Apakah puasa menghapuskan dosa besar? Jawabannya tidak. Apakah zikir tadi menghapuskan dosa besar? Jawabannya tidak. Dosa besar perlu taubat secara khusus. Kecuali sebagian amalan yang kata para ulama bisa menggugurkan dosa besar, contohnya adalah haji mabrur. Contohnya adalah haji mabrur. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal bait lillah wa lam yarfuth wa lam yafsukh raja'a min dhunubiha ka yaumi waladathu ummuh." Barang siapa berhaji ikhlas karena Allah. Kemudian walam yarfuth, tidak kata-kata yang kotor, tidak menggoda istrinya tatkala sedang pakai ihram. Ya, tidak berbicara tentang hal yang bisa mengantarkan syahwat tatkala sedang ihram. Walam yafsuk, dan tidak bermaksiat tatkala melaksanakan ibadah haji. Raja'a min dhunubi ka yaumi waladathu ummuh, maka akan hapus dosa-dosanya sebagaimana dia baru lahir dari perut ibunya. Dan ini dalil bahwasanya orang melakukan haji kalau hajinya mabrur jadi kembali nol. Dosa-dosanya kembali apa? Nol. Lembaran-lembaran catatan amal yang tadinya hitam kemudian menjadi putih kembali. Karena apa? Karena amalnya yang sangat hebat seperti haji. Bahkan seorang kalau amalannya luar biasa, saking luar biasanya amalannya, bisa dosa yang datang setelahnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh siapa? Contoh ada Ahlu Badar, Ashabu Badar, yaitu para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Mereka melakukan amalan yang sangat besar tatkala itu. Ya. Sampai kalau mereka saking istimewanya sampai diberi gelar Al-Badri. Itu seorang yang ikut perang apa? Perang Badar. Bahkan kalau disebutkan siapa yang paling hebat di antara para sahabat, maka di antara hal yang buat ini lebih hebat daripada yang lain, ini pernah ikut perang Badar. Berbeda dengan perang Uhud, perang Khandaq, perang setelahnya. Perang Badar luar biasa. 315 lawan berapa? 1000 orang. Ya. Kata yang Allah sebutkan dengan Yaumul Furqan, hari pembeda, hari penentu. Tersebutlah ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pernah ikut perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Kemudian berjalan sampai tahun 8 Hijriah. Tatkala akan terjadi peristiwa Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ternyata Hatib bin Abi Balta'ah pada tahun 8 Hijriah dia melakukan kesalahan besar. Waktu Nabi ingin memerangi kota Makkah, rupanya dia punya kerabat atau punya kenalan di sana di Makkah, masih musyrik. Maka dia ingin punya jasa kepada mereka. Ya, karena dia tidak sebagaimana orang Quraisy yang banyak saudaranya bertaburan di kota Madinah, kota Makkah, dia tidak banyak saudara, maka dia ingin punya jasa kepada mereka. Apa yang dia lakukan? Maka dia kirim surat
kepada saudaranya tersebut atau kepada kerabatnya tersebut bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyerang kota Mekah. Berarti ini bongkar rahasia. Harusnya tidak boleh dikasih tahu kalau Nabi mau perang. Nabi ingin menyerang dengan tiba-tiba. Karena mereka telah membangkang, telah melanggar perjanjian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mereka telah membunuh sekutunya kaum muslimin, maka Nabi ingin beri pelajaran dengan menyerang mereka dengan tiba-tiba. Maka Hatib bin Abi Balta'ah kirim surat, dikirimkan lewat perempuan. Maka berangkatlah perempuan tersebut menuju kota Mekah untuk menyampaikan berita tersebut. Maka Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu perempuan bawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Nabi bilang, kejar itu perempuan. Berangkatlah di antaranya Ali bin Abi Thalib. Kemudian tanya, mana surat? Kata dia, tidak ada. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau enggak kami telanjangi ente. Kalau enggak ada, iya ada. Keluarin. Akhirnya dibawalah surat tersebut kepada Nabi dan Nabi tahu yang kirim siapa? Hatib. Maka Nabi berkata, "Ma hadza ya Hatib?" Apa yang kau lakukan Hatib? Para sahabat sudah emosi. Umar berkata, "Da'ni adribu unuqa hadzal rajul." Ya Rasulullah, biarin saya penggal kepalanya. Ini bahaya karena dia bongkar rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan main-main, masalah nyawa, ya. Ini kesalahan dia besar, ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La Allah ta'ala ala ahli Badar." Dan bisa jadi Allah sudah melihat siapa para peserta perang Badar. Faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, dan Allah berkata kepada tentang mereka, lakukan apa saja yang kalian lakukan, sungguhnya aku telah mengampuni kalian. Kenapa? Karena amal yang sangat apa? Luar biasa. Perang Badar. Dia melakukan, bayangkan dia melakukan dosa 6 tahun kemudian tidak mempengaruhi kondisinya sebagai penghuni surga. Makanya ada seorang datang pernah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, inna Hatiban la yadkhulun nar." Sungguhnya Hatib masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak. Innahu min ahli Badar." Dia ikut peserta perang apa? Perang Badar. Enggak mungkin masuk neraka. Ya, enggak mungkin masuk neraka. Nah, ini dalil bahwasanya kalau air yang dimiliki oleh seorang sudah sangat banyak, ya, bahkan kalau ada najis-najis yang datang belakangan akan terlebur dalam lautan kebaikan yang dia miliki. Maka seorang dalam kehidupan ini berusaha melakukan banyak kebajikan. Kita berpacu dengan waktu. Dengan dosa-dosa yang banyak telah kita lakukan. Bagaimana agar dosa-dosa kita bisa terampuni? Kita lakukan semua sebab. Kita beristighfar, kita bertobat. Antara sebab utama banyak beramal saleh, berbakti sama orang tua, ya. Ya, oleh karenanya tatkala ada seorang wanita dia belajar sihir. Dia belajar sihir di zaman sahabat, ya. Kemudian dia sudah praktek, kemudian ternyata sihir sudah berjalan, dia ingin menyihir suaminya, ya. Ya, dia ingin menyihir suaminya kalau tidak salah, kemudian enggak jadi, dan ini kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan. Dia sudah praktek, ternyata sihirnya bisa, maka dia menyesal. Dia belum praktekkan ke orang, dia baru praktek jalankan situ, ternyata dia ngomong begini jadi, berarti setan sudah tunduk sama dia. Maka dia tahu dia telah terjerumus dalam kekufuran. Maka kemudian dia pulang ke Madinah ingin ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak ada. Nabi sudah meninggal dunia. Maka akhirnya dia cari sahabat, tanya sahabat ini, tidak bisa jawab. Apa yang harus aku lakukan? Aku telah terjerumus dalam sihir. Adakah amalan yang bisa aku lakukan menghapuskan dosa-dosaku? Tunjuk kepada sahabat, di-offer sampai kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bertanya, "Apa kau masih punya orang tua?" Kata wanita ini, "Masih." Maka berbaktilah kepadanya. Ibnu Abbas memahami bahwasanya berbakti kepada orang tua bisa menghapuskan dosa sebesar apa? Syirik. Oleh karenanya kita dalam kehidupan ini, karena waktu kita yang terbatas, umur kita yang terbatas, kemampuan kita yang terbatas, duit kita yang terbatas, kita harus pandai untuk memilih prioritas. Mana amal yang harus kita kerjakan. Ya. Di antara yang paling utama berbakti kepada orang tua. Antum orang tua masih hidup, berbakti dengan semaksimal mungkin sama dia. Antum masih hidup. Pintu surga masih terbuka selebar-lebarnya, antum bisa beramal sedikit, pahalanya besar luar biasa. Ya, sebagaimana perkataan Ibnul Munkadir, dia berkata, "Ya bitu agmizu rijlai ummi wa bata akhi Umar yusalli, famasarrani anna lailati bilailatihi." Aku semalam suntuk pijit kaki ibu, sementara saudaraku salat malam, tapi kalau suruh tukeran pahala aku enggak mau, ya. Aku enggak mau, meskipun dia tidak salat malam, dia hanya pijit kaki ibunya. Oleh karenanya banyak seperti mungkin haji, kalau punya uang haji, bisa sedekah, bantu orang miskin, datang ketuk pintu rumah orang miskin, cari mereka yang susah. Sebagaimana kata para ulama, orang yang baik ada dua, ada orang baik yang ditunggu didatangi orang miskin mengetuk pintunya, ada orang baik yang mencari orang miskin untuk memberikan. Itu yang lebih afdal daripada yang pertama. Keikhlasan, kalau untuk melakukan amal soleh jangan diser-ser, tutup sebaik-baiknya.
Ya, sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Jangan suka share kebaikan cerita sana sini. Jauhkan diri dari kesombongan, salat malam. Lakukan sampai Anda memiliki lautan kebaikan. Suatu saat Anda berdosa sedikit-sedikit tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibun sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Di sini ada dua hal yang dibahas oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan pertama, apa yang dimaksud dengan kebaikan menghapuskan dosa-dosa? Ya. Yang pertama disepakati oleh para ulama bahwasanya dia tidak akan diazab. Kalau dia sudah melakukan kebaikan, ada dosa, dosa tersebut akan terhapus oleh kebaikan. Setelah terhapus oleh kebaikan, berarti dia tidak akan diazab. Kata Nabi SAW, "At-taibu minadz-dzam kama la dzamba lahu." Seorang yang bertobat dari satu dosa atau dihapuskan dosanya seperti orang tidak berdosa karena sudah dihapus. Kemudian juga di antara faedah al-hasanat yudhibun sayyi'at, kebaikan menghilangkan dosa-dosa, yaitu dia akan mudah untuk melakukan kebajikan. Dia akan merasa berat untuk meninggalkan atau untuk melakukan keburukan. Dia merasa berat, ya. Kebajikan sekali dia mau maksiat berat rasanya. Berat rasanya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Allah yang menjadikan kalian benci dengan kefasikan, benci dengan kemaksiatan, benci dengan kekufuran. Yang bikin kita benci siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita bisa membuat diri kita benci kepada maksiat, kita banyak melakukan kebajikan. Di antara hal yang buat kita mudah untuk membenci kemaksiatan, banyak salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya inna salata, kata Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Maksudnya kata para ulama, orang kalau sudah salat, dia lihat maksiat dia enggak suka. Kalau salatnya benar. Ini pembahasan pertama. Pembahasan kedua, apakah kalau dosa-dosa kita sudah dihapuskan karena kebaikan yang kita lakukan, maka kita tidak akan melihat catatannya lagi di hari kiamat kelak? Makin khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebenarnya mengatakan kalau seorang dosanya sudah dihapuskan dengan salah satu dari 10 sebab, apakah dengan taubat, apakah dengan syafaat, apakah dengan doa orang lain, apakah dengan amal soleh yang dilakukan, maka tidak akan terlihat lagi catatannya, hilang secara total, dihapus. Bukan cuma ditipex, dihapus. Tidak ada catatannya lagi. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang mengatakan tidak. Meskipun sudah bertobat, meskipun sudah dihapuskan oleh dosa kebaikan-kebaikan, yang dihapus hanyalah hukuman. Adapun catatan masih tetap tertulis. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, di antaranya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ya, adapun sabda Nabi wa'at bi sayyi'atil hasanah, sungguhnya kebaikan, lakukanlah kebaikan setelah keburukan, tamhuha, ini saya akan menghapuskan keburukan, maksudnya menghapuskan azabnya, menghapuskan hukumannya, bukan menghapuskan catatannya. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan wa ya sau'atah, ya, wa in afaut, ya. Kata dia, ya, sungguh perkara yang memalukan pada hari kiamat kelak, meskipun Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni. Jadi seorang tatkala hendak bermaksiat, dia ingat kalaupun maksiat tersebut dia bertobat darinya atau terhapuskan karena kebaikan yang dilakukan, catatannya terkadang masih ada dan dia akan lihat pada hari kiamat kelak. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan nanti pada bulan depan, ya, kita bisa kajian buku tertentu, ya, setiap hari Selasa. Ini sekedar mukaddimah, ya. Tapi saya lihat banyak yang ngantuk, ya. Entah lapar, entah apa. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ya. Allah taala alam bisawab.